Aku dinikahi pangeran Arab kaya raya, pemilik hotel tempatku bekerja. Awalnya hanya pelayan hotel sederhana, tapi sekarang menjadi istri bangsawan kaya raya. Namun, aku syok mendengar permintaannya di malam pertama. Ternyata, namaku Maisaroh, seorang gadis biasa dari Semarang yang dulu hanya punya mimpi sederhana. Hidup bahagia, mandiri, dan bisa membantu keluarga. Aku lahir dan besar di sebuah kampung kecil dekat kota lama. Ayah bekerja sebagai supir angkot, sedangkan ibu menjual nasi goreng di warung pinggir jalan. Mereka selalu berusaha memberikan yang terbaik untukku dan dua adikku. Meski uang seringkali tak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Namun, aku tidak pernah merasa kurang. Di mataku, mereka adalah pahlawan tanpa tanda jasa. Dan aku ingin membayar semua pengorbanan mereka dengan cara menjadi sukses. 5 tahun lalu, keputusan besar mengubah hidupku. Aku meninggalkan Semarang, Indonesia, untuk merantau ke Arab Saudi. Keputusan ini bukan tanpa alasan. Saat itu, aku baru saja lulus dari universitas dengan gelar sarjana manajemen perhotelan. Sayangnya, pekerjaan di Semarang sangat terbatas, dan gaji yang ditawarkan tidak cukup untuk mewujudkan impian membantu keluargaku. Seorang teman kuliah merekomendasikan agar aku mencoba melamar pekerjaan di hotel-hotel besar di Arab Saudi. Di sana, kesempatan lebih luas, katanya meyakinkan. Dengan tekad bulat, aku mengirimkan CV-ku ke beberapa hotel ternama di Jeddah, Riyadh, dan Makkah. Beberapa bulan kemudian, kabar baik datang. Aku diterima bekerja di Al-Qamar Intercontinental, salah satu hotel bintang 5 paling bergengsi di Arab Saudi. Aku masih ingat hari pertamaku di Bandara King Abdulaziz, Jeddah. Udara panas menyengat saat aku turun dari pesawat, tetapi hatiku dipenuhi semangat yang begitu besar, hingga aku nyaris tak merasakan panas itu. Aku hanya berpikir tentang apa yang akan terjadi di depan. Apakah aku bisa bertahan? Apakah aku bisa membuktikan pada diriku sendiri bahwa aku layak mendapatkan kesempatan ini? Awalnya, segalanya tidak mudah. Aku bekerja sebagai staf resepsionis, posisi yang mungkin terlihat glamor bagi banyak orang, tetapi sebenarnya penuh tekanan. Setiap hari, aku harus berhadapan dengan tamu-tamu penting dari berbagai negara, pejabat tinggi, selebriti internasional, bahkan keluarga kerajaan. Bahasa Inggrisku yang popasan sering membuatku cemas. Aku juga harus cepat belajar tentang budaya dan adat istiadat setempat, agar tidak melakukan kesalahan fatal. Ada kalanya aku merasa ingin menyerah, terutama ketika ada tamu yang marah karena permintaannya tidak segera dipenuhi, atau ketika bos memberikan teguran karena kesalahan kecil. Namun, aku tidak pernah menyerah. Aku bekerja keras, belajar dari kesalahan, dan selalu berusaha memberikan yang terbaik. Lambat laun, aku mulai mendapatkan pengakuan dari atasan dan rekan kerja. Kemampuanku dalam menangani tamu penting membuatku dipercaya untuk menangani akora-akora besar di hotel. Dari situ, karirku mulai menanjak. Aku dipromosikan menjadi staf pemasaran utama, posisi yang tidak hanya menuntut kemampuan komunikasi yang baik, tetapi juga strategi bisnis yang matang. Pekerjaan ini memberiku peluang untuk bertemu orang-orang hebat dari berbagai latar belakang, termasuk para pemimpin bisnis dan politik. Setiap kali aku pulang ke Semarang untuk liburan, aku bisa melihat kebanggaan di mata ayah dan ibu. Mereka tidak pernah berhenti mengucap syukur atas pencapaian yang aku dapatkan. Aku pun merasa senang bisa membantu mereka secara finansial. Uang yang aku kirim setiap bulan digunakan untuk memperbaiki rumah kami yang dulu rapuh dan membayar sekolah. Seketika, rasanya semua perjuangan ini terbayar lunas. Namun, di balik semua keberhasilan ini, aku sering bertanya, apakah ini sudah cukup? Apakah aku sudah benar-benar bahagia? Tentu, aku bangga dengan apa yang telah aku capai. Tapi ada bagian dalam diriku yang masih merasa kosong. Aku belum menemukan cinta sejati. Belum memiliki seseorang yang bisa aku andalkan di saat-saat sulit. Kadang-kadang, aku merasa kesepian.
Di tengah gemerlap dunia yang penuh kemewahan ini, aku tidak tahu bahwa perjalanan hidupku akan membawa aku ke tempat yang jauh lebih besar daripada yang pernah aku bayangkan. Aku juga tidak tahu bahwa langkah-langkah kecil yang aku ambil hari ini akan membuka pintu menuju kehidupan yang sama sekali berbeda. Yang jelas, saat itu, aku hanya fokus pada satu hal, terus maju dan tidak pernah menyerah. Dan ternyata, langkah-langkah kecil itulah yang akhirnya membawaku pada pertemuan yang takkan pernah aku lupakan dengan seseorang yang akan mengubah hidupku selamanya. Tapi, itu cerita untuk lain waktu. Untuk sekarang, aku hanya ingin menikmati setiap momen yang ada, karena aku tahu, hidup ini penuh kejutan. Saat aku pertama kali bertemu Pangeran Hussein, aku tidak tahu bahwa ia akan menjadi bagian penting dalam hidupku. Saat itu, aku sedang sibuk di meja resepsionis, menangani permintaan seorang tamu VIP yang membutuhkan kamar dengan pemandangan slot terbaik. Aku sedikit gugup, karena ini adalah salah satu tamu paling penting yang pernah datang ke Hotel kami pemilik Alkamar Intercontinental sendiri, Pangeran Hussein bin Abdul Rahman Al Faisal. Aku masih ingat jelas penampilannya saat ia berjalan masuk dengan aura yang begitu kuat, meskipun ia tidak mencoba untuk tampil mencolok. Tubuhnya tinggi, posturnya tegap, dan wajahnya memiliki ketampanan yang sulit dilupakan. Mata coklat gelap yang tajam, namun teduh, rahang yang kokoh, dan senyum tipis yang membuatnya tampak misterius. Ia mengenakan jubah putih tradisional dengan selendang merah marun yang melingkar di bahunya. Di tangannya ada tasbih kayu yang ia pegang santai, seolah-olah ia sedang berada di tempat yang biasa saja, bukan di hotel mewah milik keluarganya. Aku sempat merasa tidak percaya diri. Bagaimana bisa seorang gadis dari Semarang seperti aku berdiri di depan seseorang yang begitu berkuasa? Tapi aku punya pekerjaan yang harus kulakukan. Jadi aku menghirup napas dalam-dalam, tersenyum profesional, dan menyambutnya dengan sopan. Selamat pagi yang mulia, kataku dalam bahasa Arab yang masih terdengar agak kaku. Apakah ada yang bisa saya bantu? Ia memandangku sejenak. Matanya memindai wajahku dengan ekspresi yang sulit dibaca. Untuk sesaat, aku merasa seperti seekor burung kecil yang sedang diamati oleh seekor elang. Namun, setelah beberapa detik, ia tersenyum tipis dan berkata, "Ya, saya ingin memastikan semuanya berjalan lancar untuk acara malam ini. Apakah sudah ada konfirmasi dari semua tamu?" Aku langsung membuka catatan di layar komputerku dan menjawab dengan yakin. Semua tamu telah mengonfirmasi kehadirannya. Yang mulia, kami juga sudah menyiapkan ruang pertemuan sesuai permintaan Anda. Ia mengangguk pelan, lalu berkata, "Terima kasih. Saya harap semuanya berjalan sesuai rencana." Setelah itu, ia berbalik dan berjalan menuju lift tanpa banyak bicara lagi. Aku hanya bisa memandanginya dari belakang. Heran dengan sikapnya yang dingin, namun tetap terlihat anggun. Pertemuan itu bukanlah akhir dari cerita kami. Seiring waktu, aku mulai sering bertemu dengannya, terutama ketika aku dipromosikan menjadi staf pemasaran utama. Pangeran Hussein sering hadir dalam ropet-ropet besar yang melibatkan investor internasional. Ia tampak sangat profesional. Tapi ada sesuatu yang membuatku penasaran. Meskipun ia tampak dingin dan tertutup, kadang-kadang aku menangkap kilatan kelembutan di matanya saat ia berbicara dengan orang lain. Ada sesuatu di balik topeng ketegasannya yang membuatku ingin tahu lebih banyak tentangnya. Namun, ada satu hal yang membuatku semakin penasaran. Ia sering memperhatikanku. Awalnya, aku tidak yakin apakah itu hanya perasaanku saja. Tapi semakin sering kami bertemu, semakin aku menyadari bahwa ia memang sering melihatku secara diam-diam, bukan dengan cara yang mengganggu, tapi lebih seperti ia sedang mencoba memahami siapa aku sebenarnya. Setiap kali tatapan kami bertemu, ia akan langsung memalingkan wajahnya, seolah-olah ia tidak ingin aku menyadarinya. Suatu hari setelah ropet besar yang membahas strategi bisnis hotel untuk tahun depan,
Pangeran Hussein mendekatiku. Ia menghampiriku dengan langkah yang tenang. Lalu berkata, "Maisaroh, kan?" Aku terkejut, tidak hanya karena ia tahu namaku, tapi juga karena suaranya terdengar begitu dekat dan personal. "Ya, Yang Mulia," jawabku sambil menundukkan kepala hormat. "Iya," melanjutkan, "saya perhatikan kinerjamu cukup baik. Kamu pintar dalam menangani klien penting. Dan kamu selalu memberikan solusi yang tepat. Saya ingin kamu ikut dalam proyek baru yang sedang kami rencanakan. Apakah kamu tertarik?" Aku hampir tidak bisa mempercayai telingaku. Proyek baru? Dengan Pangeran Hussein? Tentu saja aku tertarik. Aku mengangguk cepat. "Tentu, Yang Mulia. Saya sangat bersedia." Ia tersenyum tipis, lalu berkata, "Baik. Saya akan meminta sekretaris saya untuk menghubungimu nanti." Setelah itu, ia berjalan pergi, meninggalkan aku dengan perasaan campur aduk, antara bangga, bingung, dan sedikit takut. Apa maksud semua ini? Kenapa dia memilihku? Sejak saat itu, aku mulai lebih sering berinteraksi dengannya. Kadang-kadang ia akan menanyakan pendapatku tentang strategi pemasaran, atau meminta saran tentang bagaimana menangani tamu-tamu penting. Aku merasa aneh, karena rasanya ia memperlakukanku berbeda dibandingkan dengan karyawan lain. Bukan dalam arti buruk, tapi lebih seperti ia tertarik padaku, bukan hanya sebagai karyawan, tapi sebagai seorang manusia. Namun, di balik semua interaksi itu, ada sesuatu yang tidak bisa kupahami. Ia selalu menjaga jarak. Tidak pernah terlalu dekat, tapi juga tidak pernah benar-benar menjauh. Ada misteri di matanya, sesuatu yang ia sembunyikan dari dunia. Kadang-kadang, aku mendengar desas-desus tentang dirinya dari rekan kerja bahwa ia adalah pemimpin yang keras, bahwa ia jarang tersenyum, bahwa ia memiliki banyak musuh politik. Tapi, di mataku, ia tampak seperti seseorang yang sedang berjuang melawan beban besar yang tidak bisa ia bagi dengan siapapun. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Aku hanya tahu bahwa pertemuan-pertemuanku dengan Pangeran Hussein mulai membawa perubahan dalam hidupku. Perubahan yang tidak pernah aku bayangkan sebelumnya. Dan meskipun aku tidak tahu apa yang ia rencanakan, aku merasa ada sesuatu yang besar sedang menunggu di depan. Hari itu dimulai seperti biasa. Aku tiba di kantor pagi-pagi, membawa secangkir kopi hitam tanpa gula, kebiasaan baru yang aku adopsi sejak bekerja di pemasaran. Aku sudah terbiasa dengan ritme kerja yang cepat dan tekanan dari atasan serta investor. Namun, hari itu berbeda. Ada sesuatu di udara yang membuatku merasa tidak tenang, meskipun aku tidak tahu apa penyebabnya. Setelah rapat rutin pagi, Sekretaris Pangeran Hussein mendekatiku dengan ekspresi serius. "Maisaroh," katanya pelan, "Yang Mulia ingin bertemu denganmu." Di ruangannya setelah makan siang, aku menatapnya bingung. "Ada masalah apa?" tanyaku hati-hati. Ia hanya menggelengkan kepala. "Saya tidak tahu. Yang Mulia hanya meminta saya memberikan pesan ini padamu." Aku menghela napas panjang, mencoba menenangkan diri. Apakah aku melakukan kesalahan, atau mungkin ada proyek baru yang harus aku tangani? Pikiran-pikiran itu berkecamuk di kepalaku sepanjang pagi, membuatku sulit fokus pada pekerjaan. Akhirnya, jam makan siang tiba. Setelah menyantap salad ringan di kantin hotel, aku berjalan menuju ruangan Pangeran Hussein. Ruangan itu terletak di lantai paling atas gedung utama, jauh dari hiruk-pikuk aktivitas harian. Ketika aku sampai di depan pintu kayu besar yang diukir indah, aku mengetuknya pelan. "Masuk," suara Pangeran Hussein terdengar dari dalam. Aku membuka pintu dan melangkah masuk. Ruangan itu luas, dengan jendela besar yang menawarkan pemandangan kota yang megah. Di tengah ruangan, Pangeran Hussein duduk di balik meja kayu mahoni besar. Ia tampak rapi dalam jubah putih tradisional, dengan wajah yang tenang, namun sedikit tegang. "Maisaroh," katanya sambil menunjuk kursi di depannya. "Silakan duduk." Aku duduk dengan hati-hati, jantungku berdebar lebih cepat dari biasanya. "Edas," dalam nada suaranya yang membuatku merasa
bahwa ini bukan pertemuan biasa. Aku memanggilmu kemari karena ada sesuatu yang penting yang ingin aku bicarakan, katanya pelan. Matanya menatap lurus ke mataku. Ini tentang masa depanmu. Dan masa depan, keluarga, kerajaan. Aku menelan ludah. Maksud Anda? Pangeran Hussein menghela napas panjang sebelum melanjutkan. Keluargaku saat ini sedang menghadapi tantangan besar. Investor internasional mulai ragu dengan stabilitas bisnis kami. Mereka khawatir tentang dinasti keluarga kerajaan, terutama karena aku belum memiliki istri yang bisa menjadi simbol stabilitas. Aku masih bingung. Lalu, apa hubungannya dengan saya? Ia menatapku lebih dalam, seolah-olah mencoba memastikan bahwa aku benar-benar memahami apa yang akan ia katakan selanjutnya. Aku ingin kamu menikah denganku. Aku terperangah. Untuk beberapa detik, aku tidak bisa berkata apa-apa. Otakku berusaha memproses kata-kata itu, tapi semuanya terasa seperti mimpi buruk yang tidak nyata. Maaf. Akhirnya aku berhasil mengeluarkan suara. Apa maksud Anda? Aku memintamu untuk menjadi istriku, katanya lagi. Kali ini lebih tegas, tapi pernikahan ini bukanlah pernikahan biasa. Ini adalah pernikahan kontrak. Demi menjaga citra keluarga kerajaan di mata investor, kamu akan menjadi istriku di depan publik. Tetapi di antara kita, hubungan kita tetap profesional. Aku merasa seperti dunia berputar di sekitarku. Aku tidak bisa mempercayai apa yang aku dengar. Tapi, kenapa saya? Kenapa Anda memilih saya? Ia tersenyum tipis. Sebuah senyum yang tidak sepenuhnya bahagia. Karena kamu pintar, dedikasi tinggi, dan kamu tahu bagaimana menjaga rahasia. Kamu juga orang asing, yang artinya kamu tidak memiliki keterkaitan politik dengan keluarga kerajaan. Itu membuatmu pilihan yang ideal. Aku menundukkan kepala, mencoba menenangkan pikiranku yang kacau. Semua ini terasa begitu tidak nyata. Aku tidak pernah membayangkan bahwa hidupku akan berubah drastis seperti ini. Pernikahan, dengan pangeran, dan bukan karena cinta, melainkan karena alasan bisnis. Tapi, aku mencoba berbicara. Suaraku terdengar gemetar. Bagaimana dengan perasaan saya? Bagaimana jika saya tidak mau? Matanya terlihat sedikit lembut, meskipun suaranya tetap tegas. Aku tidak akan memaksamu, Maisaroh. Kamu punya waktu untuk memikirkannya, tapi aku ingin kamu tahu bahwa ini bukan hanya tentang aku atau keluarga kerajaan. Jika kamu menerima tawaran ini, aku akan memastikan bahwa kamu dan keluargamu mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Aku akan membayar semua utang keluargamu, membiayai pendidikan adik-adikmu, dan memberimu posisi yang lebih tinggi di hotel ini. Aku terdiam. Tawarannya terdengar sangat menggoda. Aku tahu bahwa dengan menerima tawaran ini, aku bisa membantu keluargaku lebih dari yang pernah aku bayangkan. Tapi di sisi lain, aku juga merasa takut. Pernikahan palsu tanpa cinta? Apa yang akan terjadi jika aku menerima tawaran ini? Aku butuh waktu untuk memikirkannya, kataku. Akhirnya, suaraku terdengar lebih lemah dari yang aku inginkan. Ia mengganggak pelan. Itu wajar. Aku akan memberimu waktu seminggu untuk memutuskan. Tapi ingat, Maisaroh, ini bukan hanya tentangmu. Ini tentang masa depan banyak orang. Setelah itu, aku meninggalkan ruangannya dengan langkah gontai. Pikiranku dipenuhi oleh berbagai pertanyaan dan ketakutan. Apakah aku bisa melakukan ini? Apakah aku bisa menjalani pernikahan tanpa cinta? Hanya demi pekerjaan dan keluarga? Di luar jendela, matahari mulai tenggelam, meninggalkan warna oranye dan merah muda di langit. Aku berdiri di sana, menatap pemandangan itu, merasa seperti berada di persimpangan jalan. Di satu sisi, ada impian yang selalu aku kejar, membantu keluargaku dan menjadi sukses. Di sisi lain, ada harga yang harus aku bayar, harga yang mungkin terlalu besar untuk aku tanggung. Aku tidak tahu apa yang harus aku lakukan. Yang jelas, keputusan ini akan mengubah hidupku selamanya. Setelah seminggu penuh pertimbangan,
Aku akhirnya memutuskan untuk menerima tawaran Pangeran Hussein. Keputusan ini bukanlah sesuatu yang mudah bagiku. Setiap malam, aku terbangun dari tidur karena pikiran-pikiran yang saling bertentangan. Di satu sisi, aku ingin membantu keluargaku membayar utang mereka, memberikan adik-adikku pendidikan yang layak, dan memastikan bahwa ibu tidak perlu lagi bekerja keras menjual nasi goreng di pinggir jalan. Di sisi lain, aku takut akan konsekuensi dari keputusan ini. Apakah aku bisa benar-benar menjalani pernikahan tanpa cinta? Apakah aku bisa menjaga rahasia ini dari dunia luar? Namun, ketika aku memikirkan wajah bahagia ibu dan ayah, serta senyum polos kedua adikku, aku merasa tidak punya pilihan lain. Aku harus melakukannya. Mungkin ini adalah jalan yang Tuhan siapkan untukku. Meskipun rasanya begitu berat. Pernikahan kami dilaksanakan dengan sangat megah. Seperti yang aku bayangkan sebelumnya. Upacara itu diadakan di istana kerajaan. Tempat yang begitu indah hingga terasa seperti mimpi. Ruangan besar dihiasi dengan kain sutra emas dan lampu gantung kristal yang memancarkan cahaya lembut. Tamu-tamu penting dari seluruh dunia hadir, pejabat negara, pengusaha, bahkan beberapa selebriti internasional. Semua mata tertuju pada kami saat aku berjalan menyusuri karpet merah menuju altar. Mengenakan gaun pengantin putih yang dirancang khusus oleh desainer ternama, aku masih ingat detik-detik saat aku berdiri di samping Pangeran Hussein. Ia tampak begitu sempurna dalam jubah tradisionalnya, dengan sorotan lampu yang membuatnya terlihat seperti pahlawan dari cerita rakyat. Namun, ketika aku menatap matanya, aku tidak melihat cinta di sana. Yang kulihat hanyalah keteguhan dan tekad yang dingin, sikap profesional yang ia tunjukkan. Setiap kali kami berada bersama, upacara berlangsung singkat namun hikmat. Ketika kami mengucapkan janji, aku mencoba meyakinkan diriku sendiri bahwa ini semua demi kebaikan. Bahwa janji-janji ini bukan tentang cinta, tetapi tentang tanggung jawab. Aku mengulangi kata-kata yang diucapkan imam dengan suara pelan, berharap bahwa Tuhan bisa mendengar doa-doa yang kupanjatkan dalam hati. Setelah upacara selesai, para tamu memberikan ucapan selamat kepada kami. Beberapa orang memelukku, mengatakan betapa beruntungnya aku bisa menjadi bagian dari keluarga kerajaan. Aku hanya tersenyum sopan, mencoba menyembunyikan kecemasan yang memenuhi dadaku. Bagaimana mungkin mereka bisa mengucapkan kata-kata itu jika mereka tahu bahwa pernikahan ini hanyalah sandiwara? Malam itu, setelah semua tamu pulang, aku duduk di tepi tempat tidur di kamar pengantin yang luas. Kamar itu dihiasi dengan bunga segar dan lilin-lilin aromatik, menciptakan suasana romantis yang seharusnya membuatku merasa bahagia. Namun, aku hanya merasa kosong. Pangeran Hussein masuk beberapa saat kemudian. Wajahnya terlihat lelah setelah seharian menjamu tamu. "Kamu baik-baik saja?" tanyanya. Nada suaranya datar seperti biasa. Aku mengangguk pelan, meskipun sebenarnya aku ingin menangis. Ya, hanya sedikit lelah. Ia duduk di kursi di sudut ruangan, menjauh dariku. "Kita harus tetap menjaga jarak," katanya pelan. "Ini demi kebaikan kita berdua." Aku menundukkan kepala, mencoba menahan air mata yang mulai berkumpul di sudut mataku. "Aku tahu," bisikku. "Tapi, apakah ini akan selalu seperti ini?" Ia tidak langsung menjawab. Ada jeda panjang sebelum ia akhirnya berkata, "Aku tidak tahu, Maisaroh. Tapi kita harus kuat. Ini sudah keputusan kita." Aku tidak bisa berkata apa-apa lagi. Malam itu, aku tidur di ranjang yang sama dengannya. Tapi kami tidak menyentuh satu sama lain. Kami seperti dua orang asing yang dipaksa tinggal di bawah atap yang sama, menjalani peran yang telah ditetapkan untuk kami oleh nasib. Hari-hari berikutnya lebih sulit daripada yang aku bayangkan. Di depan publik, kami harus berpura-pura sebagai pasangan yang bahagia. Kami menghadiri akara-akara sosial, makan malam bersama pejabat penting, dan bahkan melakukan wawancara dengan media. Semua orang memuji hubungan kami,
mengatakan bahwa kami terlihat begitu serasi. Namun, di balik pintu tertutup, hubungan kami tetap dingin dan formal. Kami jarang berbicara, kecuali tentang urusan pekerjaan atau hal-hal yang berkaitan dengan keluarga kerajaan. Ada satu hal yang membuatku semakin penasaran. Pangeran Hussein sering menerima telepon di tengah malam. Aku sering mendengar suaranya yang rendah dan serius dari ruang kerjanya. Kadang-kadang, aku melihatnya keluar dari istana dengan mobil hitam tanpa nomor plat, meninggalkan aku sendirian di rumah. Aku tidak pernah bertanya kepadanya tentang hal itu, karena aku tahu bahwa ia tidak akan memberikan jawaban. Namun, rasa penasaranku terus tumbuh. Apa yang sebenarnya ia sembunyikan? Di sela-sela semua kebingungan ini, aku mulai merasakan tekanan yang luar biasa. Bukan hanya dari pekerjaan atau tuntutan keluarga kerajaan, tetapi juga dari perasaan bersalah. Aku merasa seperti aku telah menjual kebahagiaan pribadiku demi uang dan status. Aku mulai meragukan, apakah keputusanku benar? Apakah aku membuat kesalahan besar? Namun, di tengah semua kekacauan ini, ada satu hal yang membuatku bertahan. Harapan. Harapan bahwa suatu hari nanti, semuanya akan membaik. Bahwa mungkin, suatu saat, aku bisa menemukan kebahagiaan sejati di tempat yang tidak pernah aku duga. Pernikahanku dengan Pangeran Hussein mungkin terlihat sempurna di mata dunia. Tetapi bagi aku pribadi, itu adalah beban yang semakin berat setiap harinya. Media tak pernah berhenti membicarakan kami. Foto-foto kami bersama selalu menghiasi halaman utama majalah-majalah ternama dengan judul-judul seperti pasangan kerajaan paling dicintai atau cinta sejati di balik tahta. Bagaimana mungkin mereka bisa memuji hubungan kami begitu tulus, sementara di balik layar kami hanyalah dua orang asing yang menjalani sandiwara demi stabilitas bisnis keluarga kerajaan. Keluarga kerajaan juga tidak membuat keadaan lebih mudah. Mereka terutama Bibi Hussein, Putri Aisyah, selalu menekanku untuk menjadi istri yang sempurna. Setiap gerak-gerikku diperhatikan, dievaluasi, bahkan dikritik. Sebagai istri seorang pangeran, kamu harus lebih anggun, kata Putri Aisyah suatu hari saat aku salah melipat serbet dalam acara makan malam formal. Kamu bukan lagi gadis dari Semarang. Kamu adalah bagian dari keluarga kerajaan sekarang. Aku hanya bisa menundukkan kepala, berusaha menahan rasa jengkel yang semakin memuncak. Tidak adakah ruang bagiku untuk menjadi diriku sendiri? Aku merasa seperti seekor burung dalam sangkar emas, dipaksa untuk memenuhi ekspektasi yang tidak pernah aku inginkan. Namun, tekanan terbesar datang dari publik. Setiap kali aku muncul di depan kamera, aku harus tersenyum seolah-olah hidupku. Setiap kali aku berbicara kepada media, aku harus mengatakan hal-hal yang mendukung citra ideal tentang keluarga kerajaan. Bahkan ketika aku merasa lelah atau sedih, aku tidak punya pilihan lain selain menyembunyikannya. Dunia luar tidak akan pernah tahu bahwa di balik senyum manisku, ada hati yang rapuh dan bingung. Suatu hari, aku menghadiri acara amal yang diselenggarakan oleh Yayasan Keluarga Kerajaan. Acara itu diadakan di sebuah gedung megah di pusat kota, dihadiri oleh para sosialita dan pengusaha kaya. Aku mengenakan gaun biru tua yang elegan, dengan rambut yang disanggul rapi. Di sampingku, Pangeran Hussein tampak seperti biasanya tenang, profesional, dan sedikit dingin. Selama acara, aku bertemu dengan beberapa tamu penting, termasuk seorang jurnalis wanita bernama Laila Al-Farisi. Ia dikenal sebagai reporter yang sangat kritis, seringkali menggali rahasia keluarga kerajaan. Saat ia mendekatiku, aku merasa waspada. "Nona Maisaro," katanya sambil tersenyum ramah. "Bagaimana rasanya menjadi bagian dari keluarga kerajaan?" Aku mencoba menjawab dengan tenang. "Ini adalah pengalaman yang luar biasa. Saya sangat bersyukur bisa membantu keluarga ini." Ia menatapku dengan mata penuh rasa ingin tahu. "Tapi, Ada, yang mengatakan bahwa pernikahan Anda dengan Pangeran Hussein dilakukan secara mendadak. Apakah ada alasan khusus di balik keputusan ini?" Pertanyaannya membuatku terkejut. Aku tidak pernah menduga bahwa rumor seperti itu sudah mulai beredar. Aku tersenyum tipis,
mencoba menyembunyikan ketegangan dalam suaraku. Setiap pasangan memiliki ceritanya sendiri, Nona Laila. Yang pasti, saya dan Pangeran Hussein saling mencintai dan berkomitmen untuk membawa kebaikan bagi keluarga kerajaan. Laila tampak tidak puas dengan jawabanku, tapi ia tidak melanjutkan pertanyaannya. Namun, tatapan matanya memberiku firasat bahwa ia tidak akan berhenti sampai di situ. Sepertinya, ia sedang mencari sesuatu mungkin rahasia yang bisa menggoyahkan reputasi keluarga kerajaan. Setelah acara selesai, aku kembali ke istana dengan mobil yang sama seperti biasa. Pangeran Hussein duduk di sampingku. Wajahnya tampak tegang. "Apa yang Laila bicarakan padamu?" tanyanya pelan. Aku menoleh padanya, heran bahwa ia tahu apa yang terjadi. Dia bertanya tentang pernikahan kita. Sepertinya ada yang mulai mencurigai sesuatu. Hussein menghela napas panjang. Aku sudah menduganya. Media tidak akan pernah berhenti menggorek-gorek kehidupan kita. Kita harus lebih hati-hati mulai sekarang. Aku mengangguk. Meskipun dalam hati aku merasa semakin tertekan. Seberapa lama lagi aku bisa mempertahankan sandiwara ini? Berapa lama lagi aku bisa menahan semua kebohongan ini tanpa merasa hancur? Di tengah semua tekanan ini, aku mulai merasa kesepian. Aku tidak bisa berbagi perasaanku dengan siapapun. Ayah dan ibu meneleponku sesekali, tetapi aku tidak bisa mengatakan yang sebenarnya pada mereka. Aku tidak ingin mereka khawatir, apalagi setelah semua yang telah mereka korbankan untukku. Rekan-rekan kerjaku di hotel juga tidak tahu apa yang sedang terjadi, karena aku harus menjaga jarak agar tidak menimbulkan kecurigaan. Satu-satunya yang membuatku tetap bertahan adalah rutinitas harianku. Setiap pagi, aku bangun lebih awal, berolahraga ringan, lalu bekerja di kantor pemasaran hotel. Meskipun posisiku sekarang lebih tinggi daripada sebelumnya, aku masih merasa nyaman dengan pekerjaan itu. Ini adalah satu-satunya hal yang membuatku merasa seperti diriku sendiri. Bukan boneka yang dipaksa bermain peran. Namun, di malam hari, ketika semua orang sudah tidur, aku sering duduk di balkon kamar, menatap langit yang gelap. Aku berharap bahwa suatu hari nanti, aku bisa menemukan kedamaian dalam kekacauan ini. Aku berharap bahwa aku tidak sendirian. Yang pasti, aku mulai menyadari satu hal. Pernikahan ini bukan hanya tentang aku atau Pangeran Hussein. Ada banyak kekuatan besar yang bermain di balik layar politik, bisnis, bahkan konflik keluarga. Dan aku, seorang gadis dari Semarang, hanya sepotong pion dalam permainan besar ini. Malam itu, aku tidak bisa tidur. Pikiranku dipenuhi oleh pertanyaan-pertanyaan yang tak kunjung terjawab. Siapa sebenarnya Pangeran Hussein? Kenapa ia begitu misterius? Apa yang ia sembunyikan di balik topeng ketenangannya? Semua ini mulai membuatku penasaran hingga batas yang tidak bisa kubendung lagi. Aku memutuskan untuk menyelidiki, bukan karena rasa ingin tahu semata, tapi karena aku merasa bahwa ada sesuatu yang lebih besar dari sekadar pernikahan kontrak yang sedang kami jalani. Mungkin, jika aku bisa menemukan jawaban atas semua misteri ini, aku bisa memahami posisiku dan mengambil keputusan yang lebih baik untuk masa depanku. Pagi harinya, aku mulai mencari informasi tentang Pangeran Hussein melalui berbagai sumber. Aku membaca artikel-artikel lama tentang keluarga kerajaan, mendengarkan wawancara-wawancara yang pernah ia lakukan, bahkan mencoba meminta bantuan tumenmen lamaku di hotel untuk mencari dokumen-dokumen penting. Namun, semuanya tampak biasa saja, tidak ada yang mencurigakan. Sampai suatu hari, aku menemukan sesuatu yang mengejutkan. Di dalam salah satu ruangan penyimpanan arsip hotel, aku menemukan sebuah folder tua dengan label proyek kerjasama internasional. Di dalamnya, ada beberapa dokumen yang berkaitan dengan transaksi bisnis besar antara keluarga kerajaan dan investor asing. Salah satu dokumennya menyebutkan nama Pangeran Farhan, saudara tiri Pangeran Hussein, sebagai salah satu pihak yang terlibat dalam proyek tersebut. Namun, yang lebih mengejutkan adalah catatan kecil di bagian bawah dokumen itu. Transaksi dibatalkan karena dugaan korupsi. Aku terkejut. Jadi,
Pangeran Farhan terlibat dalam skandal korupsi? Tapi kenapa aku tidak pernah mendengar tentang hal ini sebelumnya? Aku mencoba mencari informasi lebih lanjut, dan akhirnya menemukan artikel yang menjelaskan bahwa Pangeran Farhan telah mencoba merebut kendali atas bisnis keluarga kerajaan beberapa tahun lalu. Ia diduga bekerja sama dengan investor asing untuk menggulingkan Pangeran Hussein. Tetapi rencananya gagal karena Pangeran Hussein berhasil mengumpulkan bukti korupsi dan menghentikan proyek tersebut. Namun, yang lebih mengejutkan adalah alasan dibalik pernikahanku dengan Pangeran Hussein. Dalam salah satu dokumen yang aku temukan, ada catatan singkat yang menyebutkan bahwa pernikahan ini adalah strategi untuk melindungi stabilitas bisnis keluarga kerajaan. Investor internasional khawatir bahwa konflik internal dalam keluarga kerajaan akan mempengaruhi bisnis mereka. Jadi Pangeran Hussein memutuskan untuk menikah demi menunjukkan bahwa keluarganya stabil dan terkendali. Dan aku hanya menjadi alat politik dalam permainan besar ini. Rasa marah dan kecewa langsung memenuhi dadaku. Aku merasa seperti boneka yang dimanfaatkan tanpa dihargai sebagai manusia. Bagaimana bisa Pangeran Hussein melakukan ini padaku? Apakah ia benar-benar tidak peduli dengan perasaanku? Namun, di tengah kemarahanku, aku juga merasa khawatir. Jika Pangeran Farhan benar-benar memiliki niat buruk, apakah Pangeran Hussein aman? Apakah ia dalam bahaya? Aku mulai menyadari bahwa di balik sikap dingin dan profesionalnya, Pangeran Hussein sedang berjuang melawan ancaman besar yang bisa menghancurkan segalanya. Malam itu, aku bertemu dengannya di ruang kerjanya. Ia tampak lelah, matanya tertuju pada layar laptopnya yang penuh dengan data dan angka. Aku mengetuk pintu pelan, dan ia menoleh padaku dengan ekspresi terkejut. "Maisaroh, ada apa?" tanyanya. Nada suaranya sedikit cemas. Aku menarik napas panjang sebelum berbicara. "Aku tahu semuanya," kataku pelan, "tentang Pangeran Farhan. Tentang alasan sebenarnya di balik pernikahan kita." Ia terdiam selama beberapa detik, matanya memandangku dengan intens. Akhirnya, ia menghela napas panjang. "Jadi, kamu sudah mengetahuinya. Kenapa kamu tidak memberitahuku dari awal?" tanyaku. Suaraku terdengar gemetar karena campuran emosi. Ia menundukkan kepala, mencoba menenangkan dirinya sendiri. "Aku ingin kamu terlibat dalam masalah ini. Aku hanya ingin melindungimu." "Lindungi aku dengan membuatku menjadi bagian dari sandiwara ini, tanpa memberitahuku yang sebenarnya?" balasku. Suaraku mulai meninggi. "Apakah kamu benar-benar menganggap aku cukup bodoh untuk tidak menyadarinya?" "Aku tidak menganggapmu bodoh," katanya cepat. Nada suaranya tegas, namun tetap tenang. "Aku hanya tidak punya pilihan lain. Ini adalah satu-satunya cara untuk melindungi keluargaku, untuk melindungi bisnis yang telah dibangun oleh ayahku." Aku terdiam, mencoba menahan air mata yang mulai berkumpul di sudut mataku. Apa yang akan terjadi sekarang? Apakah Pangeran Farhan masih berbahaya? Ia mengangguk pelan. "Ya, dia tidak akan berhenti sampai dia mendapatkan apa yang dia inginkan. Itu sebabnya aku harus sangat hati-hati." Aku menatapnya, mencoba memahami beban yang ia tanggung selama ini. Di balik sikap dinginnya, ia adalah seorang pria yang sedang berjuang melawan dunia yang ingin menjatuhkannya. Aku merasa kasihan padanya. Meskipun aku masih marah atas kebohongannya, "Aku akan membantumu," kataku akhirnya. Suaraku terdengar lebih lembut. "Tapi, aku butuh kejujuranmu. Jangan sembunyikan apapun dariku lagi." Ia menatapku dengan mata penuh rasa terima kasih. "Terima kasih, Maisaroh. Aku janji, aku tidak akan menyembunyikan apapun darimu lagi." Malam itu, aku meninggalkan ruang kerjanya dengan perasaan campur aduk. Aku marah, kecewa, tapi juga merasa sedikit lega. Setidaknya, aku sekarang tahu apa yang sebenarnya terjadi, dan aku memutuskan untuk tetap tinggal. Bukan karena aku tidak punya pilihan lain, tapi karena aku ingin membantu Pangeran Hussein menghadapi semua ini. Meskipun aku tahu bahwa jalan di depan akan semakin sulit, aku merasa bahwa ini adalah langkah yang harus aku ambil. Mungkin
Suatu hari nanti, aku bisa menemukan kedamaian dalam kekacauan ini. Hari-hari setelah aku mengetahui rahasia Pangeran Hussein, terasa seperti perjalanan di antara dua dunia. Di satu sisi, ada kebencian dan kekecewaan yang masih tersisa dalam diriku. Aku tidak bisa begitu saja melupakan fakta bahwa ia memanfaatkan aku tanpa memberitahuku yang sebenarnya. Tapi di sisi lain, ada rasa simpati yang mulai tumbuh dalam hatiku. Setiap kali aku melihatnya bekerja hingga larut malam, wajahnya yang lelah, dan matanya yang penuh tekanan, aku merasa sulit untuk tetap marah padanya. Aku mulai memperhatikan hal-hal kecil yang sebelumnya tidak pernah aku sadari. Misalnya, bagaimana ia selalu berusaha menyembunyikan rasa cemasnya ketika telepon misterius itu datang di tengah malam. Atau bagaimana ia kadang-kadang duduk sendirian di balkon istana, menatap langit yang gelap, seolah-olah mencari jawaban atas semua masalah yang sedang ia hadapi. Ada sesuatu dalam dirinya yang membuatku merasa bahwa ia bukanlah orang yang dingin atau tidak peduli seperti yang aku kira sebelumnya. Ia hanya terluka, terjebak dalam situasi yang tidak bisa ia kendalikan. Namun, meskipun aku mulai merasakan simpati, aku juga merasa bingung. Apakah ini artinya aku mulai memiliki perasaan padanya? Bagaimana mungkin aku bisa memiliki perasaan pada seseorang yang awalnya hanya memanfaatkanku? Aku mencoba meyakinkan diriku sendiri bahwa apa yang aku rasakan hanyalah belas kasihan tidak lebih. Tapi semakin aku mencoba menyangkalnya, semakin jelas bahwa ada sesuatu yang lebih dalam yang mulai tumbuh di hatiku. Suatu malam, setelah rapat panjang dengan para investor, aku menemukannya duduk di ruang kerjanya. Ia tampak sangat lelah, bahkan lebih dari biasanya. Aku mendekatinya dengan hati-hati, membawa secangkir teh hangat yang kubuat khusus untuknya. "Ini untukmu," kataku pelan, meletakkan cangkir itu di atas mejanya. Ia menoleh padaku, matanya terlihat lelah, namun bersinar dengan rasa terima kasih. "Terima kasih, Maisaroh." Aku duduk di kursi di depannya, memperhatikannya dengan seksama. "Baik-baik saja." Ia menghela napas panjang, lalu berkata, "Tidak juga, tapi aku harus tetap kuat. Ini adalah tugasku." Aku menundukkan kepala, mencoba mencari kata-kata yang tepat. "Kenapa kamu tidak pernah meminta bantuan? Kamu tidak harus menjalani semua ini sendirian." Ia tersenyum tipis. Sebuah senyum yang terasa begitu rapuh. "Ini adalah tanggung jawabku. Aku tidak bisa membebani orang lain dengan masalahku, tapi kamu sudah membebani aku," balasku tanpa berpikir. Begitu kata-kata itu keluar dari mulutku, aku langsung menyesalinya. "Maaf, aku tidak bermaksud." Ia menggelengkan kepala, memotong ucapanku. "Kamu benar. Aku sudah membebani kamu, Stan." Aku sangat menyesal untuk itu. Aku menatapnya, mencoba memahami ekspresi di wajahnya. Ada sesuatu dalam suaranya yang membuatku merasa bahwa ia benar-benar menyesali semua yang telah terjadi. "Aku tidak ingin kamu merasa bersalah," kataku akhirnya. "Aku hanya ingin tahu bahwa kita bisa saling percaya." Ia menatapku dalam-dalam, seolah-olah mencoba membaca pikiranku. "Aku tahu, aku tidak layak mendapatkan kepercayaanmu, Maisaroh, tapi aku berjanji, aku akan melakukan yang terbaik untuk menjadi lebih baik untukmu." Perkataannya membuatku terdiam. Aku tidak tahu harus berkata apa. Di satu sisi, aku ingin percaya padanya. Di sisi lain, aku takut untuk membuka hatiku lagi. Aku sudah terlalu sering kecewa, dan aku tidak yakin apakah aku bisa bertahan jika ia mengkhianatiku lagi. Setelah beberapa saat, aku akhirnya berkata, "Aku akan membantumu. Tapi, aku butuh waktu untuk mempercayaimu sepenuhnya." Ia mengangguk pelan. Wajahnya terlihat lega. "Aku mengerti, dan aku akan menunggu sampai kamu siap." Malam itu, aku meninggalkan ruang kerjanya dengan perasaan yang lebih ringan. Meskipun banyak pertanyaan yang masih belum terjawab, aku merasa bahwa ada harapan baru dalam hubungan kami. Mungkin suatu hari nanti, aku bisa benar-benar mempercayainya. Mungkin suatu hari nanti, aku bisa menemukan cinta sejati
dalam kekacauan ini. Namun, kehidupan di istana tidak pernah berhenti menguji kesabaranku. Tekanan dari publik dan keluarga kerajaan semakin besar. Putri Aiza, Bibi Hussein terus menerus mengkritikku, mengatakan bahwa aku tidak cukup anggun atau cerdas untuk menjadi bagian dari keluarga kerajaan. Media juga mulai mempertanyakan hubunganku dengan Pangeran Hussein, mencoba mencari celah untuk menggoyahkan reputasi kami. Di tengah semua tekanan ini, aku mulai merasa ragu. Apakah aku benar-benar bisa bertahan? Apakah aku bisa terus membantu Pangeran Hussein menghadapi semua ini? Sementara aku sendiri merasa hancur di dalam, namun ada satu hal yang membuatku tetap bertahan, harapan. Harapan bahwa suatu hari nanti, semua pengorbanan ini akan terbayar. Harapan bahwa suatu hari nanti, aku bisa menemukan kedamaian dan kebahagiaan sejati. Dan mungkin, hanya mungkin, aku bisa menemukannya bersama Pangeran Hussein. Hari-hari berlalu dengan ketegangan yang semakin memuncak. Pangeran Hussein dan aku mulai bekerja sama lebih erat untuk melawan ancaman dari Pangeran Farhan, saudara tirinya yang licik. Namun, semakin dalam kami terlibat dalam konflik ini, semakin jelas bahwa Pangeran Farhan tidak main-main. Ia bukan sekadar pria yang haus kekuasaannya, adalah pemain strategi ulung yang tidak segan-segan, menggunakan cara kotor demi mencapai tujuannya. Suatu pagi, saat aku sedang menyiapkan materi presentasi untuk rapat penting dengan para investor, seorang staf hotel datang menghampiriku dengan wajah cemas. "Bu Maisaroh," katanya pelan, "ada surat untuk Anda di meja resepsionis." Aku mengerutkan dahi, heran. Siapa yang mengirimiku surat? Aku jarang menerima surat langsung di hotel. Apalagi sejak pernikahanku dengan Pangeran Hussein. Dengan rasa penasaran, aku turun ke lobi dan mengambil amplop putih polos itu. Di dalamnya, ada sebuah foto hitam putih yang membuatku terperangah. Foto itu menunjukkan aku dan Pangeran Hussein berdiri berdekatan di sebuah acara amal, tapi yang lebih mengejutkan adalah tulisan tangan di bagian bawah foto. Pernikahan palsu, apakah keluarga kerajaan benar-benar stabil? Seperti yang mereka klaim, aku merasakan darahku berdesir dingin. Ini pasti ulah Pangeran Farhan. Ia mencoba menggoyahkan reputasi Pangeran Hussein dengan menyebarkan rumor tentang pernikahan kami. Aku segera membawa foto itu kepada Pangeran Hussein yang sedang berada di ruang kerjanya. "Hussein," kataku dengan suara gemetar, meletakkan amplop itu di atas mejanya. "Ini baru saja sampai padaku." Ia mengambil foto itu dan memandangnya dengan ekspresi murka yang jarang kulihat. "Ini pasti ulah Farhan," katanya. Suaranya rendah, namun penuh kemarahan. Dia ingin menjatuhkanku dengan cara apapun. Aku menatapnya dengan cemas. Apa yang akan kita lakukan? Jika media mendapatkan ini, reputasi keluarga kerajaan bisa hancur. Ia menghela napas panjang, mencoba menenangkan dirinya. "Kita harus bertindak cepat. Aku akan menghubungi tim humas untuk mempersiapkan pernyataan resmi. Kita juga harus memastikan bahwa tidak ada dokumen atau bukti lain yang bisa mereka gunakan." Aku mengangguk. Meskipun dalam hati aku merasa khawatir, apa yang akan terjadi jika rencana ini gagal? Apa yang akan terjadi pada kami? Namun, tekanan dari Pangeran Farhan tidak berhenti di situ. Beberapa hari kemudian, sebuah artikel muncul di salah satu situs berita online terbesar di Arab Saudi. Judulnya sangat provokatif. "Rahasia Keluarga Kerajaan. Pernikahan palsu untuk menutupi krisis politik." Artikel itu menyebutkan bahwa pernikahan antara Pangeran Hussein dan aku hanya sandiwara belaka. Dilakukan untuk menenangkan investor internasional yang khawatir tentang stabilitas bisnis keluarga kerajaan. Mereka bahkan mengutip beberapa sumber anonim yang mengklaim bahwa hubungan kami tidak lebih dari sekadar aliansi politik. Artikel itu langsung menjadi viral. Media sosial dipenuhi oleh komentar-komentar pedas dari netizen yang merasa dibohongi. Ada yang menuduh Pangeran Hussein sebagai pembohong, ada yang menggolok-golokku sebagai istri boneka, dan ada yang bahkan menyerukan investigasi lebih lanjut terhadap keluarga kerajaan. Aku merasa hancur. Semua usaha kami
untuk membangun citra ideal tentang keluarga kerajaan runtuh dalam sekejap. Aku mulai meragukan, apakah aku bisa bertahan dalam situasi ini? Setiap kali aku melihat komentar negatif tentang diriku, aku merasa seperti orang asing yang tidak pantas berada di tempat ini. Namun, Pangeran Hussein tetap tegar. Ia mengadakan konferensi pers besar-besaran untuk membantah semua tuduhan tersebut. Di depan puluhan wartawan, ia berbicara dengan nada tegas, namun tenang. Saya ingin menyampaikan secara langsung bahwa pernikahan saya dengan Nona Maisaroh adalah hal yang nyata, katanya. Hubungan kami didasarkan pada rasa saling hormat dan komitmen untuk membawa kebaikan bagi keluarga kerajaan. Tuduhan bahwa pernikahan ini hanya sandiwara adalah fitnah yang tidak berdasar. Aku berdiri di sampingnya selama konferensi pers itu, berusaha tersenyum meskipun hatiku dipenuhi oleh ketakutan. Aku tahu bahwa ini adalah langkah yang berisiko jika publik mengetahui kebenaran, maka semuanya akan berakhir. Tapi aku juga tahu bahwa Pangeran Hussein sedang berusaha melindungi keluarganya, dan aku ingin membantunya. Setelah konferensi pers, tekanan dari Pangeran Farhan semakin meningkat. Ia mulai mengirimkan pesan-pesan ancaman kepada Pangeran Hussein, mencoba memaksanya untuk menyerahkan kendali atas bisnis keluarga kerajaan. Bahkan, ada kabar bahwa ia telah menyewa sekelompok orang untuk mengintimidasi kami. Suatu malam, setelah menerima telepon misterius yang berisi ancaman, Pangeran Hussein tampak sangat cemas. "Maisaroh," katanya pelan, "aku khawatir Farhan akan melakukan sesuatu yang lebih berbahaya. Aku tidak ingin kamu terlibat dalam masalah ini." Aku menatapnya dengan marah. Bagaimana mungkin aku bisa tidak terlibat? Ini sudah menjadi hidupku, Hussein. Aku tidak akan mundur sekarang. Ia menundukkan kepala, mencoba menenangkan dirinya. "Aku hanya ingin melindungimu." "Aku tahu," balasku dengan nada lembut. "Tapi aku juga ingin melindungimu. Kita akan menghadapi ini bersama-sama." Malam itu, aku menyadari bahwa konflik ini bukan hanya tentang Pangeran Hussein atau keluarga kerajaan. Ini juga tentang aku, seorang gadis dari Semarang yang sedang berjuang untuk menemukan tempatnya di dunia yang begitu besar dan rumit ini. Dan meskipun aku masih merasa takut, aku tahu bahwa aku tidak bisa menyerah sekarang. Setelah serangan media dan ancaman dari Pangeran Farhan, aku mulai menyadari satu hal. Kami tidak bisa hanya bertahan tanpa melakukan apapun. Jika kami ingin melindungi reputasi keluarga kerajaan dan hidup kami sendiri, kami harus melawan. Tidak lagi bersembunyi di balik senyum palsu atau pernyataan resmi yang terdengar kosong. Kami harus mengambil alih kendali. Aku memutuskan untuk menggunakan semua keterampilan yang telah aku pelajari selama bekerja di pemasaran hotel. Aku tahu bahwa dalam dunia bisnis dan politik, citra adalah segalanya. Jika kami bisa memperbaiki citra Pangeran Hussein di mata publik, maka tuduhan Pangeran Farhan akan kehilangan daya rusaknya. Namun, ini bukan pekerjaan yang bisa dilakukan sembarangan. Ini membutuhkan strategi yang matang, langkah-langkah yang tepat, dan sedikit keberanian untuk mengambil risiko. Kita harus menyerang balik, kataku pada Pangeran Hussein suatu malam, saat kami duduk bersama di ruang kerjanya. Di depan kami, ada berkas-berkas dokumen, catatan, dan daftar nama-nama orang penting yang bisa membantu kami. Ia menatapku dengan ekspresi bingung. "Menyerang balik? Maksudmu?" Aku menjelaskan rencanaku dengan nada mantap. "Pangeran Farhan mencoba menjatuhkanmu dengan menyerang reputasimu. Kita harus membalas dengan cara yang sama tetapi lebih cerdas. Kita perlu membuka rahasia-rahasianya kepada publik." Matanya melebar, tampak terkejut. "Maisaroh, itu sangat berbahaya. Jika kita salah langkah, kita bisa hancur." "Aku tahu," balasku cepat. "Tapi jika kita tidak melakukan apapun, dia akan terus menyerang kita. Kita tidak punya pilihan lain." Setelah beberapa saat berpikir, ia akhirnya mengangguk. "Baiklah, bagaimana rencanamu?" Aku mulai menjelaskan langkah-langkah yang harus kami ambil. Aku akan bekerja sama dengan tim humas untuk merancang kampanye media yang memperlihatkan sisi positif Pangeran Hussein. Kami akan menyoroti karyanya
dalam membawa kemajuan bagi bisnis keluarga kerajaan, serta kontribusinya kepada masyarakat. Kampanye ini akan didukung oleh wawancara eksklusif dengan tokoh-tokoh penting yang loyal kepada Pangeran Hussein, termasuk beberapa investor internasional. Langkah kedua adalah mencari bukti nyata tentang kejahatan Pangeran Farhan. Aku yakin bahwa ia memiliki banyak rahasia yang bisa kami gunakan untuk menghancurkan reputasinya. Dengan bantuan seorang teman lama di hotel yang memiliki akses ke dokumen-dokumen penting, aku mulai mengumpulkan informasi tentang proyek-proyek gelap yang melibatkan Pangeran Farhan. Ada jejak transaksi ilegal, kolusi dengan investor asing, bahkan bukti bahwa ia pernah mencoba meracuni salah satu anggota keluarga kerajaan untuk mendapatkan kekuasaan. Namun, langkah ini tidak mudah. Setiap kali aku meminta informasi atau menggali lebih dalam, aku merasa seperti sedang berjalan di atas tali. Pangeran Farhan memiliki banyak mata dan telinga di sekitar kami. Bahkan, ada saat-saat ketika aku merasa diikuti atau dipantau. Tapi aku tidak bisa mundur. Aku sudah berjanji pada diriku sendiri bahwa aku akan melawan sampai akhir. Setelah beberapa minggu bekerja keras, akhirnya aku berhasil mengumpulkan cukup bukti untuk menghancurkan reputasi Pangeran Farhan. Aku menyerahkan semua dokumen itu kepada Pangeran Hussein, yang langsung memeriksanya dengan cermat. Wajahnya berubah menjadi tegang saat ia membaca isi dokumen-dokumen tersebut. Inilah yang kita butuhkan, katanya pelan. Suaranya penuh rasa lega, namun juga amarah. Sekarang, kita harus memastikan bahwa semua ini sampai ke tangan yang tepat. Kami memutuskan untuk memberikan bakti-bakti ini kepada otoritas keamanan negara yang memiliki wewenang untuk menyelidiki dan mengambil tindakan hukum. Kami juga bekerja sama dengan jurnalis-jurnalis terpercaya untuk mempublikasikan cerita lengkap tentang skandal Pangeran Farhan. Artikel-artikel itu mulai muncul di media massa, mengungkapkan kebohongan dan kejahatan yang telah ia lakukan selama bertahun-tahun. Publik langsung bereaksi. Tuduhan terhadap Pangeran Hussein mulai memudar, digantikan oleh kemarahan terhadap Pangeran Farhan. Media yang sebelumnya menyerang kami, sekarang berbalik arah, mendukung upaya Pangeran Hussein untuk membersihkan nama baik keluarga kerajaan. Bahkan, beberapa saudara dan kerabat Pangeran Farhan mulai menjauh darinya, takut terseret dalam skandal besar ini. Namun, meskipun kami berhasil membalas, aku masih merasa waspada. Pangeran Farhan bukanlah orang yang akan menyerah begitu saja. Aku tahu bahwa ia pasti sedang merencanakan sesuatu yang lebih besar. Dan aku benar. Beberapa hari setelah artikel-artikel itu diterbitkan, Pangeran Farhan mengirimkan surat ancaman terakhir kepada Pangeran Hussein. Isinya sangat jelas. Jika kamu tidak menyerahkan kendali keluarga kerajaan padaku, aku akan menghancurkan semuanya. Aku membaca surat itu dengan jantung berdebar kencang. Aku tahu bahwa ini adalah ujian terakhir kami. Jika kami tidak bisa menghentikannya sekarang, maka semua usaha kami akan sia-sia. Hussein, kataku dengan suara gemetar, kita harus mengakhiri ini secepat mungkin. Dia tidak akan berhenti sampai dia mendapatkan apa yang dia inginkan. Ia menatapku dengan mata penuh tekad. Kita akan menghadap majelis kerajaan. Aku akan membawa semua bukti ini ke hadapan mereka. Farhan harus dihukum atas apa yang telah ia lakukan. Aku mengangguk. Meskipun dalam hati aku merasa takut. Majelis kerajaan adalah lembaga yang sangat kuat, dan menghadap mereka berarti mempertaruhkan segalanya. Tapi aku tahu bahwa ini adalah satu-satunya cara untuk menyelesaikan masalah ini. Malam itu, aku berdoa dengan sepenuh hati. Aku meminta kekuatan untuk menghadapi semua ini. Dan aku berharap bahwa kebenaran akan menang. Aku juga berharap bahwa Pangeran Hussein dan aku bisa keluar dari badai ini dengan selamat. Dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, aku merasa bahwa kami memiliki harapan. Meskipun jalan di depan masih gelap, aku percaya bahwa cahaya akan datang pada akhirnya. Hari yang kami tunggu-tunggu akhirnya tiba. Hari di mana kami akan menghadap majelis kerajaan untuk mengungkapkan kebenaran tentang Pangeran Farhan. Aku tidak bisa menahan perasaan cemas
yang terus-menerus menghantui langkahku. Ini bukan hanya tentang menyelamatkan reputasi keluarga kerajaan atau melindungi posisi Pangeran Hussein ini, juga tentang memastikan bahwa keadilan ditegakkan, meskipun jalan menuju sana penuh dengan risiko. Pagi itu, aku bangun lebih awal dari biasanya. Matahari belum sepenuhnya terbit, dan udara pagi masih dingin menusuk kulit. Aku berdiri di balkon istana, menatap langit yang mulai berangsur terang. Pikiranku dipenuhi oleh berbagai kemungkinan. Bagaimana jika majelis kerajaan tidak mempercayai kami? Bagaimana jika bukti-bukti yang kami kumpulkan tidak cukup kuat untuk menjatuhkan Pangeran Farhan? Dan yang paling menakutkan, bagaimana jika ia berhasil membalas dendam atas kekalahan ini? Pangeran Hussein bergabung denganku beberapa saat kemudian. Ia tampak sangat tenang, meskipun aku tahu bahwa di dalam hatinya, ia juga merasa gugup. Kita akan baik-baik saja, katanya pelan. Siliola membaca pikiranku. Kita sudah melakukan. Yang, aku menoleh padanya, mencoba tersenyum meskipun rasanya sulit. Aku hanya takut sesuatu akan salah. Ia mengambil tanganku, memberikan tekanan lembut sebagai bentuk dukungan. Jangan takut. Kita sudah sampai sejauh ini. Tidak ada alasan untuk mundur sekarang. Setelah sarapan ringan, kami berangkat menuju istana besar, tempat majelis kerajaan diadakan. Istana itu terletak di pusat kota, sebuah bangunan megah yang dihiasi dengan ukiran emas dan marmer putih. Setiap langkah yang kami ambil menuju ruang sidang terasa seperti langkah menuju medan perang. Aku bisa merasakan tatapan orang-orang di sekitar kami, beberapa penuh rasa ingin tahu. Yang lain terlihat curiga. Ketika kami masuk ke ruang sidang, suasana langsung berubah menjadi tegang. Majelis kerajaan duduk di kursi tinggi di ujung ruangan. Wajah mereka tertutup oleh bayangan lampu kristal yang redup. Di sisi lain ruangan, Pangeran Farhan sudah menunggu dengan senyum sinis yang membuat darahku mendidih. Ia tampak begitu percaya diri, seolah-olah ia yakin bahwa rencananya akan berhasil. Sidang dimulai dengan pidato singkat dari ketua majelis yang menjelaskan tujuan pertemuan ini. Kemudian, giliran Pangeran Hussein untuk berbicara. Ia maju ke tangga ruangan, berdiri tegak dengan ekspresi yang tenang namun tegas. Dengan suara mantap, ia mulai menjelaskan tuduhan terhadap Pangeran Farhan. Yang mulia, katanya, saya datang ke hadapan Anda hari ini untuk membawa kebenaran yang telah lama disembunyikan. Saudara tiriku, Pangeran Farhan, telah melakukan serangkaian tindakan ilegal yang mengancam stabilitas keluarga kerajaan dan bisnis yang telah dibangun oleh ayah kami. Saya membawa bukti-bukti yang tidak dapat disangkal untuk mendukung tuduhan ini. Ia meletakkan dokumen-dokumen yang telah kami kumpulkan di atas meja majelis. Semua mata tertuju pada dokumen itu, termasuk mata Pangeran Farhan, yang mulai kehilangan kilau sombongnya. Ketika isi dokumen dibacakan satu persatu, suasana di ruangan semakin tegang. Transaksi ilegal, kolusi dengan investor asing, bahkan upaya pembunuhan, semua itu terungkap di depan publik. Pangeran Farhan mencoba membela diri, tetapi setiap kata yang keluar dari mulutnya terdengar lemah dan tidak meyakinkan. Ia mencoba menuduh kami memalsukan bukti. Tetapi ketika tim investigasi independen memverifikasi keaslian dokumen tersebut, ia akhirnya terdiam. Namun, konfrontasi ini belum berakhir. Saat majelis kerajaan sedang mendiskusikan hukuman untuk Pangeran Farhan, ia tiba-tiba berteriak dengan amarah. "Kalian semua bodoh!" katanya dengan suara menggelegar. "Hussein tidak lebih baik daripada aku. Dia hanya menggunakan gadis itu," ia menunjuk padaku, "untuk menutupi kelemahannya sendiri." Semua orang di ruangan itu terdiam. Aku merasa wajahku memerah karena malu dan marah. Namun, sebelum aku bisa berkata apapun, Pangeran Hussein maju selangkah ke arah saudara tirinya. "Itu cukup, Farhan," katanya dengan nada dingin yang jarang kulihat. "Maisarah adalah istriku, dan dia adalah bagian dari keluarga kerajaan. Jika kamu ingin menyerang seseorang, serang aku. Jangan libatkan orang lain dalam permainanmu." Pangeran Farhan tertawa sinis,
Tapi aku bisa melihat bahwa ia mulai kehilangan kendali. Keluarga kerajaan ini sudah busuk dari dalam, katanya. Suaranya penuh racun, dan kalian semua tahu itu. Setelah beberapa saat diskusi panjang, majelis kerajaan akhirnya mengumumkan keputusan mereka. Pangeran Farhan dinyatakan bersalah atas semua tuduhan yang diajukan. Ia dijatuhi hukuman penjara seumur hidup dan dilarang memiliki akses ke bisnis keluarga kerajaan. Keputusan ini disambut dengan tepuk tangan dari anggota majelis, sementara Pangeran Farhan dibawa pergi oleh pengawal dengan wajah penuh kemarahan. Setelah sidang selesai, Pangeran Hussein dan aku meninggalkan istana dengan perasaan lega yang luar biasa. Kami berhasil menghentikan ancaman yang selama ini menggantung di atas kepala kami. Namun, di balik kelegaan itu, aku juga merasakan sesuatu yang baru, rasa hormat yang lebih dalam terhadap Pangeran Hussein. Ia telah menunjukkan keberanian dan integritas yang tidak pernah aku duga sebelumnya. Malam itu, kami duduk berdua di balkon istana, menikmati angin malam yang lembut. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, aku merasa damai. Aku menoleh padanya, mencoba membaca ekspresi di wajahnya. "Apa yang kamu pikirkan?" tanyaku pelan. Ia tersenyum tipis, matanya menatap bintang-bintang di langit. "Aku hanya berpikir, betapa beruntungnya aku memilikimu di sisiku, Maisarah." Aku terkejut mendengar kata-kata itu. "Kenapa?" Ia menoleh padaku, matanya penuh dengan kelembutan. "Karena tanpamu, aku mungkin tidak akan berhasil melewati semua ini. Kamu adalah alasan aku bisa bertahan. Aku tidak bisa menahan air mata yang mulai berkumpul di sudut mataku. Untuk pertama kalinya, aku merasakan bahwa pernikahan ini bukan lagi sekadar sandiwara. Ada sesuatu yang nyata di antara kami, sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Aku juga beruntung memiliki kamu," kataku akhirnya. Suaraku terdengar serak karena emosi. "Terima kasih telah melibatkanku dalam perjuangan ini." Ia menggenggam tanganku, memberikan tekanan lembut. "Ini bukan akhir, Maisarah. Ini awal dari sesuatu yang baru." Aku mengangguk, merasakan harapan yang belum pernah aku rasakan sebelumnya. Mungkin suatu hari nanti aku bisa menemukan cinta sejati dalam hubungan ini. Dan mungkin, hanya mungkin, aku bisa benar-benar bahagia. Setelah kejatuhan Pangeran Farhan, hidup di istana mulai berangsur-angsur kembali normal. Namun, hubungan antara aku dan Pangeran Hussein tidak lagi sama seperti sebelumnya. Ada sesuatu yang berubah, sesuatu yang lebih dalam, lebih nyata. Kami tidak lagi hanya menjalani pernikahan kontrak demi stabilitas keluarga kerajaan. Perjalanan panjang yang kami lalui bersama telah mengubah cara kami memandang satu sama lain. Aku mulai menyadari bahwa Pangeran Hussein bukanlah pria dingin dan tertutup seperti yang aku kira di awal. Di balik sikap profesionalnya, ia memiliki hati yang penuh dengan rasa tanggung jawab dan pengorbanan. Ia rela menanggung beban besar demi melindungi keluarganya, bahkan jika itu berarti harus menyembunyikan perasaannya sendiri. Aku juga mulai melihat sisi lembutnya, cara ia tersenyum ketika mendengar cerita lucu dari adik-adikku yang kadang-kadang menelepon, atau bagaimana ia selalu memastikan bahwa aku merasa nyaman dan aman di sampingnya. Namun, perasaan ini tidak muncul begitu saja. Ada banyak momen kecil yang membuatku sadar bahwa aku mulai jatuh cinta padanya. Salah satu momen itu terjadi suatu sore. Saat kami duduk bersama di taman istana, matahari mulai tenggelam, menciptakan siluet keemasan di langit. Aku sedang membaca buku favoritku, sementara ia duduk di sampingku, membaca dokumen-dokumen pekerjaan. "Kamu suka buku itu?" tanyanya tiba-tiba. Suaranya memecah keheningan. Aku mengangkat kepala, tersenyum kecil. "Ya, sangat suka. Ini tentang perjuangan seseorang untuk menemukan makna hidupnya." Ia menatapku dengan ekspresi yang sulit dibaca. "Sepertinya kita berdua sedang melewati perjuangan yang sama, ya?" Aku tertegun sejenak. Kata-katanya menyentuh sesuatu yang dalam di hatiku. Mungkin
jawabku pelan. Tapi, aku merasa aku sudah mulai menemukan beberapa jawaban. Ia tersenyum tipis, matanya menatap langit. Aku juga. Setelah itu, ada keheningan yang nyaman di antara kami. Untuk pertama kalinya, aku merasa bahwa kami benar-benar saling memahami tanpa perlu banyak bicara. Namun, meskipun perasaanku semakin kuat, aku masih ragu. Bagaimana mungkin aku bisa jatuh cinta pada seseorang yang awalnya hanya memanfaatkanku? Apakah ini hanya perasaan belas kasihan karena semua yang telah kami lalui bersama? Atau apakah ini benar-benar cinta? Suatu malam, setelah hari yang melelahkan, aku duduk di tepi tempat tidur, menatap foto-foto pernikahan kami yang dipajang di dinding. Saat itu, Pangeran Hussein masuk ke kamar dengan langkah tenang. Ia tampak lelah, tapi ada senyum kecil di wajahnya. "Maisaroh," katanya pelan, "kamu baik-baik saja?" Aku mengangguk, meskipun aku tidak yakin apakah aku benar-benar baik-baik saja. Hanya merenung. Ia duduk di sampingku, mencoba memahami apa yang sedang kupikirkan. "Ada sesuatu yang ingin kamu bicarakan?" Aku menundukkan kepala, mencoba mencari kata-kata yang tepat. "Aku bingung, Hussein, tentang kita." Ia menatapku dengan ekspresi serius. "Apa maksudmu?" Aku merasa ada sesuatu yang berubah di antara kita. Sesuatu yang lebih dari sekadar pernikahan kontrak. Tapi aku takut. Aku takut ini hanya perasaanku sendiri. Ia terdiam selama beberapa detik, seolah-olah mencoba memahami kata-kataku. Akhirnya, ia berkata, "Maisaroh, aku juga merasakan hal yang sama. Aku tidak tahu kapan itu dimulai. Tapi, aku mulai melihatmu sebagai lebih dari sekadar istri kontrak." Aku menatapnya. Hatiku berdebar kencang. "Serius?" Ia mengganggak. Matanya penuh dengan kelembutan. "Aku tidak tahu apakah ini cinta, Maisaroh, tapi aku tahu bahwa aku tidak bisa membayangkan hidupku tanpamu. Kamu adalah orang yang selalu ada di sisiku, bahkan ketika semuanya terasa hancur." Air mata mulai berkumpul di sudut mataku. Aku tidak bisa menahan emosi yang memenuhi dadaku. "Aku juga merasa begitu," kataku akhirnya. Suaraku terdengar gemetar. "Aku tidak tahu apakah ini cinta, tapi aku tahu bahwa aku tidak bisa meninggalkanmu." Ia tersenyum lembut, lalu mengambil tanganku. "Kalau begitu, mari kita temukan jawabannya." Malam itu, kami duduk berdekatan, berbicara tentang segala hal, mimpi-mimpi kami, ketakutan kami, dan harapan untuk masa depan. Untuk pertama kalinya, aku merasa bahwa kami benar-benar terhubung sebagai dua insan, bukan hanya sebagai pasangan yang dipaksakan oleh keadaan. Namun, perjalanan ini tidak akan mudah. Masih ada banyak hal yang harus kami hadapi, tekanan dari keluarga kerajaan, ekspektasi publik, dan tantangan dalam hubungan kami sendiri. Tapi aku tahu bahwa kami bisa melewati semuanya, asalkan kami tetap bersama di tengah semua ketidakpastian ini. Aku mulai percaya bahwa cinta sejati bisa tumbuh, bahkan dalam situasi yang paling sulit. Dan mungkin, hanya mungkin, aku sudah menemukannya dalam diri Pangeran Hussein. Beberapa bulan setelah konfrontasi besar dengan Pangeran Farhan, hidup kami mulai menemukan ritme baru. Aku dan Pangeran Hussein tidak lagi hanya menjalani pernikahan sebagai sandiwara. Hubungan kami telah berubah menjadi sesuatu yang lebih nyata, lebih dalam, lebih penuh makna. Kami mulai membangun kehidupan bersama yang tidak hanya didasarkan pada tanggung jawab atau stabilitas keluarga kerajaan, tetapi juga pada rasa saling percaya, pengertian, dan cinta. Namun, ada satu hal yang masih mengganjal di hatiku. Meskipun hubungan kami semakin kuat, aku merasa bahwa pernikahan kami belum benar-benar sempurna. Ada sesuatu yang kurang, sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Aku ingin sebuah awal baru, sebuah simbol bahwa hubungan kami bukan lagi sekadar kontrak, melainkan ikatan yang tumbuh dari hati. Suatu pagi, saat kami sarapan bersama di balkon istana, aku memberanikan diri untuk membicarakannya. "Hussein," kataku pelan. Suaraku terdengar hati-hati. "Aku punya sesuatu yang ingin aku bicarakan." Ia menoleh padaku,
matanya penuh dengan rasa ingin tahu. Apa itu? Aku menundukkan kepala sejenak, mencoba mencari kata-kata yang tepat. Aku merasa kita sudah melewati begitu banyak hal bersama. Kita sudah berubah dari dua orang asing menjadi pasangan yang saling mengerti. Tapi, aku merasa bahwa pernikahan kita belum benar-benar dimulai dengan cara yang seharusnya. Ia tampak bingung. Maksudmu? Aku ingin kita menggelar pernikahan. Ulang. Kataku akhirnya. Suaraku sedikit gemetar karena gugup. Tidak seperti yang pertama kali yang penuh tekanan dan ekspektasi dari dunia luar. Aku ingin sebuah pernikahan yang sederhana, tapi penuh makna, hanya untuk kita berdua. Dan orang-orang yang benar-benar peduli pada kita. Ia terdiam selama beberapa detik, seolah-olah mencoba mencerna kata-kataku. Lalu, ia tersenyum lembut. Setuju. Ide yang indah, Maisaroh. Aku setuju. Aku tidak bisa menahan senyum bahagiaku. Benarkah, kamu serius? Ia mengangguk. Matanya penuh dengan kehangatan. Kita pantas mendapatkan ini, Maisaroh. Kita pantas memiliki momen yang benar-benar milik kita. Setia. Itu. Kami mulai mempersiapkan pernikahan ulang kami. Tidak ada kemewahan berlebihan. Tidak ada tamu penting yang harus dipuaskan. Kami hanya mengundang keluarga dekat ayah, ibu, adik-adikku, serta beberapa teman baik dari hotel. Acara itu diadakan di sebuah taman kecil di pinggir kota, tempat yang tenang dan damai, jauh dari sorotan media. Pada hari pernikahan itu, aku bangun dengan perasaan yang sangat berbeda dibandingkan dengan pernikahan pertamaku. Aku tidak lagi merasa seperti boneka yang dipaksa bermain peran. Aku merasa seperti diriku sendiri, seorang gadis dari Semarang yang dulu hanya bermimpi tentang kebahagiaan sederhana, namun akhirnya menemukan cinta sejati di tempat yang paling tidak terduga. Aku mengenakan gaun putih, sederhana, yang dirancang oleh seorang desainer lokal di Semarang. Gaun itu tidak terlalu mewah, tapi sangat cantik dan penuh makna. Di rambutku, ibu memasangkan jilbab renda putih yang dulu ia gunakan saat menikahi ayah. Aku tidak pernah merasa lebih cantik dalam hidupku. Saat aku berjalan menyusuri karpet hijau, menuju altar, mataku bertemu dengan mata Pangeran Hussein. Ia tampak begitu tampan dalam jas hitam sederhana, dengan senyum yang membuat jantungku berdebar kencang. Untuk pertama kalinya, aku merasa bahwa ini adalah pernikahan yang benar-benar kami inginkan, bukan karena tekanan atau alasan politik, tapi karena cinta. Upacara itu singkat, namun penuh emosi. Ketika kami mengucapkan janji-janji kami, aku merasakan bahwa setiap kata yang keluar dari mulutku datang dari lubuk hati yang paling dalam. Aku berjanji untuk selalu mendampingimu, dalam suka maupun duka. Kataku pelan, suaraku bergetar. Karena emosi, aku berjanji untuk menjadi pendamping hidupmu. Bukan karena kewajiban, tapi karena cinta. Pangeran Hussein mengulangi kata-kata yang sama, matanya penuh dengan kelembutan. Aku berjanji untuk selalu melindungimu, untuk selalu ada di sisimu. Dan aku berjanji bahwa cintaku padamu akan tumbuh setiap hari, sampai akhir hayat. Setelah upacara selesai, kami berdiri di bawah langit sore yang cerah, dikelilingi oleh orang-orang yang kami cintai. Ayah dan ibu memelukku erat, air mata bahagia membasahi pipi mereka. Adik-adikku tertawa riang, mengucapkan selamat dengan polosnya. Teman-teman lamaku dari hotel juga hadir, memberikan doa-doa tulus untuk kebahagiaan kami. Di tengah semua kebahagiaan itu, aku menatap Pangeran Hussein. Ia menatapku balik, matanya penuh dengan cinta dan kebanggaan. Aku tidak pernah membayangkan bahwa hidupku akan berakhir seperti ini, katanya pelan. Suaranya hanya bisa didengar olehku. Dulu, aku hanya fokus pada tanggung jawab dan pekerjaan. Tapi kamu mengajarkan aku arti sebenarnya dari kebahagiaan. Aku tersenyum. Hatiku penuh dengan rasa syukur, dan kamu mengajarkan aku bahwa cinta bisa tumbuh bahkan dalam situasi yang paling sulit. Kami berpegangan tangan, merasakan kehadiran satu sama lain dengan cara yang tidak pernah kami rasakan sebelumnya. Ini adalah awal baru bagi kami, awal dari kehidupan yang penuh cinta.
kebahagiaan, dan harapan. Malam itu, setelah semua tamu pulang, kami duduk berdua di bawah sinar bulan, menikmati ketenangan malam. Aku menyandarkan kepala di bahunya, merasakan kedamaian yang belum pernah aku rasakan sebelumnya. "Apakah kamu bahagia?" tanyanya pelan. Aku mengangguk, meskipun ia tidak bisa melihat wajahku. Lebih dari yang pernah aku bayangkan. Ia tersenyum, lalu mengecup keningku lembut. "Terima kasih Maisaroh, terima kasih telah membantuku menemukan arti sebenarnya dari cinta." Aku tidak bisa berkata apa-apa lagi, hanya air mata bahagia yang mengalir di pipiku, menandakan bahwa semua perjuangan yang kami lalui akhirnya terbayar lunas. Aku tidak lagi merasa seperti gadis dari Semarang yang hanya bermimpi tentang kebahagiaan sederhana. Aku adalah Maisaroh, istri Pangeran Hussein, dan aku akhirnya menemukan cinta sejati dalam hidupku.